Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Raffi Altair dari Prodi Teknik Konstruksi Perkapalan Universitas Jember dengan NIM 2019-1070-108. Di sini saya akan menyelesaikan tugas bahasa Indonesia saya yang ditugaskan oleh dosen saya di Universitas Jember. Kali ini kami ditugaskan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan pengusaha-pengusaha yang ada di Indonesia. Akan tetapi kita memiliki opsi sendiri. Di sini saya mengambil yaitu Michael Bambang Hartono, pengusaha rokok jarum. Siapa sih yang gak kenal dengan jarum? Siapa sih yang gak kenal dengan jarum black, LA Light, LA Min, dan Bank Sentral Asia, perkebunan kelapa sawit. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat bagaimana perjuangan beliau, bagaimana agresivitas beliau dalam dunia usaha. Dulu pada zaman merintis, orang tuanya juga sebagai pengusaha. Ya, dengan background yang orang tua yang memiliki usaha, pasti anaknya juga tersupport dari orang tuanya itu sendiri. Tapi di sini sebagai anak muda, jika mempunyai orang tua yang tidak berpengalaman dalam berbisnis, itu bukan hal yang masalah menurut saya. Oke, lanjut ke Michael Bambang Hartono. Dulu mereka beliau ini dari dulu memiliki jiwa usaha yang besar, memiliki semangat juang yang juga yang besar. Michael Bambang Hartono dalam referensi jurnal lain atau yang disebut dengan Oi Hui Xiang, lahir di Semarang, Jawa Tengah 2 Oktober 1939. Berarti sebelum Indonesia merdeka. Berarti sekarang umurnya 81 tahun. Adalah seorang pemilik perusahaan rokok kretek Indonesia Jarum. Beliau orang tua beliau bernama Owi Guan, ayahnya, dan adiknya pembesar Jarum yaitu Robert Budi Hartono. Beliau dari etnis Tionghoa Indonesia. Dalam jurnal yang saya baca, banyak sekali semangat juang yang Michael Bambang Hartono ajarkan kepada anak muda. Meskipun jarang sekali Pak Hartono mengikuti mengisi seminar dalam hal usahawan, tidak seperti pengusaha-pengusaha lainnya. Akan tetapi dengan produk yang beliau miliki, siapa sih yang gak kenal beliau? Siapa sih yang gak kenal jarum, LA Light, LA Mentol, dan segala macam. Lalu sedikit menceritakan jatuh bangunnya dalam berusaha Pak Michael Bambang Hartono. Dulu Pak Bambang dan adiknya yang bernama Robert Budi Hartono ini mewarisi Jarum setelah ayahnya mereka yang meninggal pada tahun 1963. Setelah bapaknya meninggal, yaitu Pak Oi Wi Guan meninggal. Setelah bapaknya meninggal, sehari setelah itu pabrik rokok mereka terbakar. Itu sangat bagi kita seorang pengusaha, apalagi seorang penerus dari usaha orang tua, itu sangatlah berat. Sama seperti membangun dari nol lagi. Akan tetapi Pak Michael dan adiknya gak habis pikir bahwa untuk mengembangkan usahanya mereka harus bisa bersaing dengan pabrik-pabrik lain, rokok-rokok lain. Dengan semangat juang yang ada sampai sekarang, PT Jarum pun masih berdiri meskipun pabrik rokoknya terbakar. Bambang dan Budi bahu-membahu mengibarkan bendera Jarum sampai ke luar negeri.
Saat ini Jarum mendominasi pasar rokok kretek di Amerika Serikat, jauh melebihi Gudang Garam maupun Sampurna. Meskipun Gudang Garam dan Sampurna nilai saham per lembar di IHSG Indonesia itu sangat tinggi. Seperti Gudang Garam mempunyai value investingnya mereka, mempunyai lembar per saham mereka itu sekitar 33.000 per lot. Kalau AM Sampurna 1.100 sekitar itulah. Meskipun Jarum tidak melantai di pasar bursa saham Indonesia, tetapi pemasaran di Amerika dia sangat tinggi, melebihi Jarum, melebihi Sampurna dan Gudang Garam. Pada tahun 2019 pun Forbes merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Budi Hartono dan Bambang Hartono menduduki peringkat pertama dengan kekayaan total 38 miliar dolar AS. Bambang sendiri menduduki peringkat ke-56 dengan total kekayaan 18,5 miliar dolar. Selain industri rokok, saat ini Bambang juga melebarkan sayap usahanya, yaitu Bank Sentral Asia. Siapa sih yang gak ngerti dengan Bank Sentral Asia, sebuah saham blue chip yang ada di IHSG sekarang. Meskipun Bambang Budi Hartono tidak melantaikan saham rokoknya di bursa saham, akan tetapi BCA adalah salah satu yang melantai di bursa saham Indonesia. BCA sekarang pun mempunyai nilai yang tinggi seperti Gudang Garam, sekitar 3 juta per lotnya. Itu sangat tinggi, nilai yang tinggi dan investasi yang sangat baik untuk kedepannya. Dan juga selain mempunyai Bank BCA, mereka berdua melalui Varindo Holding menguasai 51% saham BCA. Selain itu juga memiliki perkebunan sawit seluas 65.000 hektar di Kalimantan Barat sejak tahun 2008. Dengan total kekayaan sekitar 38 miliar dolar AS, itu sama dengan sekitar triliunan lebih. Kalau saya pernah baca bahwa kekayaan Budi Hartono, Hartono Brothers itu sama dengan 1/6 uang beredar di Indonesia. Jadi uang di Indonesia yang beredar sekitar 1.000 triliun. 1.000 triliun. 1/6 dari kekayaan Budi Hartono, 1/6 dari uang beredar di Indonesia adalah kekayaan Budi Hartono. Jadi bayangkan aja, yang dulu pabrik mereka terbakar, sekarang mereka adalah orang terkaya di Indonesia. Itulah semangat usaha yang harus ada di dalam diri semangat pemuda. Oleh karena itu, bagi teman-temanku sekalian yang kuliahnya di Fakultas Teknik, yang di Fakultas Sains, Fakultas Keguruan, itu nggak boleh kalah semangat berjuang pengusaha dari anak-anak yang emang memiliki background di bidang usaha. Oh iya, Pak Michael Bambang Hartono ini juga dulu kuliah di salah satu Universitas Semarang, di Universitas Diponegoro kalau nggak salah. Beliau di Universitas Diponegoro, kalau nggak salah dia memiliki bidang di ekonomi. Jadi mantapkan dalam usahanya, dalam pendidikannya. Ya meskipun beliau bukan orang Islam, bukan orang Muslim, tapi memiliki semangat juang yang ada. Apa yang nggak bisa dari beliau jika semua yang mereka punya sudah dimilikinya, jika semua kekayaan sudah terdahului oleh perusahaannya. Oleh karena itu, meskipun usaha yang didirikannya tidak relevan dengan orang-orang Indonesia seperti rokok, kan sangat tidak dianjurkan ya. Apalagi kita yang sehat, kita yang sering berolahraga, tidak merokok. Mungkin dalam usahanya kita tidak mengambil pelajaran dari situ. Yang kita ambil adalah semangat juang yang dimiliki Pak Bambang Budi Hartono. Oleh karena itu, teman-temanku yang Muslim, masa sih kita kalah sama yang Nasrani, yang tidak
yang memiliki Tuhan juga, tapi memiliki semangat yang juang yang besar. Masa kita nggak seperti mereka gitu? Oleh karena itu, untuk teman-temanku, semangat semua, jangan sampai kalah dengan pesaing-pesaing kita. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.